Dalam cerita pewayangan Jawa, terdapat beberapa pembagian golongan makhluk hidup. Di antaranya adalah golongan Jawata, golongan dari para dewa-dewi yang kebanyakan hidup di kayangan. Golongan Titah adalah golongan para manusia biasa yang hidup di bumi. Golongan Soto Kewan adalah golongan dari para hewan. Lalu, golongan Buta, jin, dan raksasa. Pada umumnya, dari masing-masing golongan sudah mempunyai takdir dan dharma sesuai dengan golongannya. Apakah terlahir sebagai dewa, manusia, hewan, buta, jin, atau raksasa. Akan tetapi, ada beberapa tokoh pewayangan yang diceritakan diangkat menjadi dewa. Siapa saja mereka? Simak terus, jangan kemana-mana. Yang pertama ada Lembu Andini dari golongan hewan yang diangkat menjadi golongan hewan dewa. Seekor lembu sakti dari kerajaan Dahulogiri, putra dari raja raksasa yang bernama Prabu Patanam. Terlahir sebagai hewan biasa, namun atas keuletannya bertapa menjadi hewan yang sangat sakti mandraguna, di mana Lembu Andini dapat berjalan secepat kilat. Inilah mengapa Bathara Guru menginginkan Lembu Andini untuk menjadi tunggangannya. Jadi, cerita singkatnya, sebenarnya Lembu Andini ingin balas dendam kepada dewa di Kayangan Tengguru. Karena Kayangan Tengguru dulunya adalah puncak gunung yang berupa hutan, tempat tinggal dari leluhur Lembu Andini. Akan tetapi, dibangun kayangan, sehingga Lembu Andini pindah ke sebuah daerah, yaitu Kerajaan Dahulogiri. Singkat saja, terjadi tanding antara Bathara Guru dengan Lembu Andini yang memuat sebuah kesepakatan sebelumnya. Siapa saja yang kalah, maka harus menjadi abdi dari pemenangnya. Dan Lembu Andini kalah, lalu menjadi abdi dari Bathara Guru, sekaligus diangkat menjadi hewan dewa yang menjadi tunggangan dari Bathara Guru. Bahkan digambarkan satu wayang dengan Bathara Guru yang selama ini kita ketahui. Yang kedua, ada dua raksasa kembar bernama Cingkara Bolo dan Bolo Poto yang diceritakan bersama Lembu Andini saat mengkudeta Kayangan Tengguru. Akan tetapi juga kalah tanding melawan Bathara Guru, dan sesuai kesepakatan keduanya harus menjadi abdi dari Bathara Guru. Cingkara Bolo dan Bolo Poto ditugasi menjaga pintu gerbang Kayangan Suralaya, pintu gerbang gaib yang bernama Seloma Tangkep. Gerbang dari Kayangan Suralaya. Tidak sembarang golongan manusia, raksasa bisa melewati gerbang Seloma Tangkep karena dijaga dua dewa, Bathara Cingkara Bolo dan Bathara Bolo Poto. Dua tokoh pewayangan Jawa yang digambarkan sebagai penjaga pintu gerbang dengan membawa gada dan tameng, lambang sang penjaga pintu gerbang sejati. Bahkan pasti akan selalu digambarkan di setiap kayon gapuran. Bathara Cingkara Bolo dan Bathara Bolo Poto. Yang ketiga, Raden Wisrawana atau Prabu Bisawarna atau Prabu Danaraja, juga dipanggil Prabu Danapati, raja dari kerajaan Lokapala dan saudara seayah dari Prabu Dasamuka atau Prabu Rahwana-Raja, tokoh pewayangan Jawa yang mewariskan ajian rawa rontek kepada Rahwana atau Dasamuka. Danaraja atau Danapati diceritakan gugur oleh Rahwana yang merupakan muridnya sendiri. Akan tetapi, setelah gugur, justru diangkat menjadi dewa di Kayangan berjuluk Bathara Kuwera, sang dewa kekayaan, yang berkedudukan di Kayangan Gudapada.
Karena keberagaman Sanggit, terkadang Bathara Kuwera ini disamakan dengan Bathara Kuwera, putra dari Sang Hyang Ismaya. Oleh karenanya, Danaraja saat menjadi Bathara Kuwera juga mempunyai nama lain, yaitu Bathara Deniswara. Bathara Kuwera, tokoh pewayangan Jawa yang sangat terkenal sebagai arsitek dari pembangunan kerajaan Ngamarta, negara dari Prabu Puntadewa atau Prabu Darmakusuma. Selanjutnya adalah Begawan Rama Bhargawa. Untuk kisahnya sudah pernah saya bahas, bisa dilihat pada kartu video ini. Titah atau manusia yang diangkat menjadi dewa, yang kelak akan mengemban tugas mendampingi titisan dari Bathara Wisnu dalam lakon Kresna-duta. Bathara Rama Paraso bersama Bathara Narada, Bathara Kanwa, dan Bathara Janaka mendampingi secara laku kadewatan saat Kresna-duta ke negara Ngastina. Dalam cerita Mahabharata, Bathara Rama Paraso diceritakan mempunyai 3 murid. Mereka adalah Dewabrata atau Bisma, Bambang Kumbayana atau Durna, dan Suryatmaja atau Karna Basusena. 3 murid dari Bathara Rama Paraso yang diceritakan sangat digdaya dalam setiap pertempuran. Lalu ada Begawan Mintuna, ayah dari Dewi Urangayu, dan kakek dari Antasena. Juga diceritakan diberi anugerah oleh Bathara Guru, karena kerelaan dan keikhlasannya yang mengizinkan cucunya untuk lahir sebelum waktunya dan menjadi jagonya para dewa. Anugerah yang berupa pengangkatan menjadi dewa berjuluk Bathara Baruna. Memang, terkadang karena keberagaman Sanggit terdapat beberapa versi mengenai asal-usul Bathara Baruna. Namun, yang paling umum adalah kakek dari Antasena dan ayah dari Dewi Urangayu, dewa yang menguasai lautan, samudra, dan seisinya. Lembu Andini, Bathara Cingkarabala, Bathara Bala Upata, Bathara Deniswara, Bathara Rama Paraso, dan Bathara Baruna merupakan tokoh-tokoh yang menyeberang golongan karena diangkat menjadi golongan Jawata atau golongan para dewa. Pasti ada yang terlewat dari materi video ini mengenai tokoh-tokoh yang dilahirkan bukan sebagai dewa, namun diangkat menjadi dewa. Silahkan komentar untuk menambahkan cerita atau melengkapi materi video ini, atau jika ada pertanyaan. Selanjutnya subscribe agar update terus video-video terbaru dari channel ini seputar pewayangan Jawa. Semoga sedikit menambah wawasan, semoga terhibur, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.